Oke, lantas cerita anime pun berlanjut. Manhwa ini diproduksi oleh Tencent Animasi, jangan lupa, dan timnya. Itu ada timnya di sana. Sebelumnya, Mimin juga minta maaf karena Mimin tidak bisa upload kemarin karena chapternya belum keluar ya. Kali ini chapternya sudah muncul kembali. Di sini diperlihatkan seminggu kemudian. Ada Lusu yang saat ini sedang berlatih pedang. Namun ada yang aneh, saat ini Lusu tidak memiliki pedang kayu, tapi pedang asli. Di mana kira-kira pedang kayunya? Apakah sudah laku dijual? Tak lama kemudian muncul dari dasar tanah. Di sana terlihat energi spiritual kematian berwarna ungu. Nampak itu Jumbo Xiaoyu yang segera muncul. Setelah itu, Xiaoyu pun menghampiri Lusu. Ia memberikan informasi yang sangat penting. "Hei Lusu, aku kembali," ucap Xiaoyu kepada Lusu yang terlihat tersenyum menatap Xiaoyu. Songji menerima semua senjata magis dan baju besi yang dikirim dengan kedok karavan. Ucap Xiaoyu memberikan informasinya kepada Lusu. Lusu yang saat ini berlatih pedang, ia berkata, "Wah, apakah itu betul Xiaoyu?" ucapnya kepada Xiaoyu. "Betulkah? Keluarkan dan biarkan aku melihatnya," ucap Lusu kepada Xiaoyu yang ingin segera melihat apa yang diberikan dan dibawa oleh Xiaoyu. Tak lama kemudian, Xiaoyu pun merilis Space Gear-nya, tapi ini ruang cincin, bukan Space Gear seperti milik Lusu. Nampak di sana, cincin ruang memberikan cahaya berwarna ungu dan mengeluarkan isi dari dalamnya. Nampak helm di sini tidak INK mungkin ya, untuk pertempuran. Dikeluarkan oleh Xiaoyu senjata-senjata yang cukup banyak. Di sana ada helm, kemudian ada tameng dan lain sebagainya. Setelah Xiaoyu pun mengeluarkan keseluruhan dari apa yang ia bawa. Tak lama kemudian, Lusu pun mengeceknya. Dengan bersemangat, Lusu mengeceknya satu persatu. Ini sambil cepat-cepat kayaknya. Bagaimana dengan armor dan senjata-senjata ajaib? Mengapa hanya baju besi saja? Ucap Lusu yang mengecek baju besi dan senjata ajaib. Namun naas, senjata ajaib tidak ada di sini. "Ah, Komandan Lu, itu yang tidak kamu ketahui. Senjata ajaib sangat mahal saat ini. Uang yang kita peroleh tidak cukup untuk membelinya," ucap cermin ajaib tersebut dari jarak jauh. Lusu pun nampak kaget mendengar hal tersebut. Apakah tidak ada senjata ajaib? Ucap Lusu di dalam hati. Lusu kemudian bergegas untuk menghampiri cermin ajaib tersebut. Nampaknya ia sedang berbicara dengan Song. Oke, Song. Songke ya, si bandar kasino. "Oke, apa-apaan? Bukankah baju besi lebih mahal?" tanya Lusu kepada Songke. Nampak di sini, ia pun sedikit panik karena pertanyaan tersebut. Ia pun lantas berbicara yang sesungguhnya. "Bagaimana bisa senjata selalu lebih mahal?" ucapnya kepada Lusu. Lusu pun yang nampak tahu hal tersebut. Ia kemudian menatap dari Songke. "Armor artefak hanya perlu cukup kuat, bisa menolak dari keajaiban akan berhasil," ucapnya. "Jadi gunakan saja biji logam biasa untuk membuatnya," ucap cermin ajaib tersebut kepada Lusu yang ngasih tahu untuk pembuatan yang selanjutnya. Ia pun juga ngasih tahu informasi terkait dengan senjata ajaib yang dipikirkan dan diinginkan oleh Raja Lusu. Tapi senjata memang berbeda. Nampak di sini matanya pun berkaca-kaca, memiliki aura keuangan. Oke. Hanya senjata yang bisa beresonansi dengan kekuatan spiritual pada tingkat tinggi yang bisa disebut senjata ajaib dan senjata spiritual.
Ucap si bandar kasino tersebut kepada Lusu. Nampaknya di dimensi lain tidak seperti di dimensi yang ada sebelumnya di wilayah Lusu. Ia pun bercerita kepada Lusu, dan untuk membuat senjata ini itu harus dibuat dengan mineral yang dapat beresonansi dengan kekuatan spiritual pada tingkat tinggi. Ucap si bandar kepada Lusu. Untuk membuatnya juga cukup sulit. Ditambah lagi material yang dibutuhkan itu dijaga oleh orang-orang hebat. Nampak di sini biji Vena tingkat itu sudah ada dan diinformasikan oleh si bandar. Biji Vena tingkat itu sekarang dikendalikan oleh 4 kaisar surgawi dan Raja Dewa Tua. Dan Raja Dewa, kebanyakan orang tidak bisa membeli barang yang langka dan mahal tersebut. Ucap si bandar kepada Lusu bahwa mineral tersebut tidak dapat dimiliki orang biasa yang tidak mempunyai keuangan yang cukup banyak. Si bandar di sini ternyata ia juga punya kekuatan yang cukup hebat, namun ia sembunyikan dari Lusu. Nampak ia merilis pedang berwarna keunguan karena energi spiritual dan cermin yang berbeda dengan milik Lusu. Meskipun kelihatannya sama. Lantas kemudian Lusu kelihatan mengetahui bahwa si bandar memiliki hal yang hebat. Senjata apa yang kamu gunakan saat ini? Tanya Lusu kepadanya. Mungkinkah Anda tidak bisa menggunakan senjata sihir sama sekali? Ucap Lusu. Kelihatan ngetes. Lantas kemudian si bandar pun berkata, bukan itu, ucapnya kepada Lusu. Ia pun memperlihatkan pedang yang ia bawa. Sebelumnya saya membeli senjata sihir jarak jauh dengan harga tinggi, ucap si bandar kepada Lusu yang memperlihatkan di sana pedang yang kelihatannya cukup kusam dan biasa-biasa saja. Bukan seperti pedang Lusu yang keren dan memiliki tengkorak. Oke. Lusu pun menatapnya dan berkata di dalam hati, pisau panjang ini, pikirnya. Bagaimana kualitas tombak yang saya bawa dari reruntuhan Peihan. Lantas kemudian tombak Trisula dari reruntuhan Lopnor bahkan lebih kuat dari ini, pikir Lusu. Lusu dan Xiaoyu pun saling menatap. Ia memandang Lusu dan Xiaoyu pun juga memandang Lusu. Lusu juga memandang Xiaoyu, maksud Mimin. Kelihatannya mereka berdua memiliki firasat yang baik dan pikiran yang sama. Si bandar pun nampak kaget kenapa mereka berdua juga berhenti berbicara dan tidak melanjutkan percakapan tersebut. Lantas si bandar pun hanya berkata, mengapa keduanya tiba-tiba berhenti berbicara? Mungkinkah dia marah karena dia tidak punya senjata? Ucapnya. Jangan repot-repot, jika Anda benar-benar menginginkan senjata, saya pasti akan menemukan satu untuk Anda. Jika Anda menghasilkan lebih banyak di masa depan, ucap si bandar yang pokoknya menginginkan uang yang banyak. Dengan perjanjian masa depan. Di sini pun Lusu hanya melengos. Ia berkata, tidak perlu hanya memiliki baju besi. Kumpulkan baju besi ini tiba tepat waktu sehingga kemampuan bertahan penjaga bersenjata di medan perang juga akan sangat meningkat, ucap Lusu kepada si bandar. Si bandar pun hanya tersenyum. Lantas ia kemudian berkata kepada Lusu sambil tertawa terbahak-bahak. Hahaha, tentu saja Songke Kasino tulus bekerja sama dengan Anda, ucapnya kepada Lusu. Ia pun menambahi, kali ini rencana untuk menyerang tentara Blue Hitam juga bergantung pada Anda dan mereka yang memimpin tentara Wu Wei.
Saudaraku laki-laki kau sangat keren, ucap si bandar kepada Lusu. Lusu pun juga ikut senang karena kerjasama yang telah diberikan. Ia pun tertawa. Hei, kau bagus. Semoga kalian semua memiliki kerjasama yang baik, ucap Lusu kepada si bandar. Tak lama kemudian Lusu pun menaruh cermin tersebut. Di sini Lu Xiaoyu dan Lusu pun bercakap-cakap. Lu Xiaoyu pun berkata, mengapa Anda mengatakan bahwa ada peninggalan di bumi di mana auranya habis? Tanya Xiaoyu kepada Lusu. Lantas Xiaoyu pun bertanya lagi, dan ada makhluk dunia lain dan senjata ini yang langka bahkan di Luzhou yang tersembunyi di reruntuhan, ucap Xiaoyu kepada Lusu. Kayaknya mereka mau bernegosiasi atau berpikir ulang bahwa senjata tersebut mungkin sedang disembunyikan oleh orang lain. Lusu pun nampak murung dan menghela nafasnya. Ia lantas berbicara kepada Xiaoyu. Oh, ini sebaiknya seseorang melakukannya dengan sengaja, ucap Lusu, mengetahui bahwa mungkinkah ini dilakukan oleh orang-orang yang hebat. Nampak diperlihatkan di sini raja yang sesungguhnya. Terlebih lagi mungkin hanya ada raja yang mampu melakukan hal seperti itu, ucap Lusu kepada Xiaoyu. Mengapa Anda mengatakan dia melakukan ini, ucap Lusu yang berpikiran sama bahwa mungkin raja yang melakukan hal tersebut. Xiaoyu pun menimpali, saya kira dia mencoba membuka jalan bagi penggantinya, ucap Xiaoyu, memperlihatkan topik lain yang mungkin dirasa itu bagus untuk Lusu. Lusu pun di sini hanya terdiam. Ia tidak berkata apa-apa kepada Xiaoyu. Xiaoyu pun menatapnya dengan sangat serius. Lu Xiaoyu sebenarnya pernah bertemu dengan Yixi sekali, ucap Xiaoyu, bahwa ia pernah bertemu si master boneka secara langsung sebelum ia masuk ke dimensi lain. Beberapa percakapan mereka bahkan terdengar, ucap dari Xiaoyu. Kini diperlihatkan Xiaoyu yang saat itu ingin mencari Lusu. Ia pun menedangi sang master boneka yang sedang asik makan-makan. Mari kita taruh, apakah raja baru tidak apa-apa untuk tinggal di sana sendirian, ucap seseorang di sana, yakni si master boneka. Dengan basis kultivasi raja baru, tidak ada seorang pun di bawah kaisar surgawi yang dapat menyakitinya, ucapnya. Bisa saja di sini yang dimaksud kaisar surgawi yang lebih kuat ada Nieting yang mungkin saja akan kalah kalau bertarung melawan Lusu Bayuan 1 lawan 1. Mimin ada pertanyaan, kira-kira jika mereka Bayuan siapa yang akan menang? Bisa komen di bawah. Kita lanjut, dan apa yang salah dengan dukungan catur gelap yang ditinggalkan oleh Raja Dewa Tua, ucap si master boneka. Nampak Xiaoyu mendengar hal tersebut dan memikirkan bahwa pengganti yang sesungguhnya adalah Lusu. Kemudian Xiaoyu pun terus melanjutkan ceritanya. Catur rahasia di mulut mereka sekarang tampaknya mengacu pada Zhang Weiyu dan yang lainnya. Adapun raja baru dalam hal kekuatan dan situasi saat itu, ucap Xiaoyu. Ia pun terbersit dan menatap Lusu. Lusu pun nampak begitu dingin. Harus ini berarti, ucap Xiaoyu yang menyadari bahwa raja yang sesungguhnya mungkinkah Lusu. Tidak, ucap Xiaoyu. Nampak di sini kemudian Lusu terlihat aneh. Ia pun berkata langsung kepada Xiaoyu, dasar
Bajingan, sebenarnya ada dua bawahan yang meninggalkannya demi hot pop. Ucap Lusu. Terlihat sok keren. Oke, Mimin lanjut. Ia lantas kemudian merilis kekuatan baru. Mic ya, kekuatan barunya. Ia pun bernyanyi. Sok malu bahwa guru akan melakukan hal seperti itu pada raja. Raja baru karena itu, panci panas Chang Zhou sangat menakutkan. Modsok misteri bersama kalian luar biasa, ucap Lusu yang nampak aneh karena ia nyanyi atau apa ya. Xiaoyu pun menatapnya dengan sangat serius. Tak lama kemudian, Lusu pun bergegas untuk meninggalkan Xiaoyu. Xiaoyu, baiklah, saya akan mengirim senjata ajaib dan baju besi ke tentara Wu Wei. Besok saya harus menjadi naga dan pedang hitam. Tentara, jangan salah paham, ucap Lusu kepada Xiaoyu. Lusu pun nampak bergegas. Ia membawa sesuatu yang akan diberikan kepada tentara Wu Wei agar jauh lebih kuat dan memenangkan perjudian. Oits, jangan berjudi ya, nanti bisa kalah. Mimin akan lanjut. Di sini nampak Xiaoyu berpikir dalam hati. Tentu saja, mungkinkah ini memang benar bahwa Lusu adalah raja yang akan menggantikan Raja Dewa Tua? Tidak heran Lusu menghadapi ini. Dunia memiliki keinginan yang tidak bisa untuk dijelajahi, ucap Xiaoyu di dalam hatinya. Nampak ia terlihat murung dan berpikir lagi, apa yang bisa saya tebak? Saya sangat pintar seperti dia, tidak bisa memikirkannya, ucap Xiaoyu yang memikirkan bahwa Lusu akan juga menjadi Raja Dewa Tua. Lusu, tunggu aku akan pergi bersamamu, ucap Xiaoyu yang bergegas untuk bersama dengan Lusu. Namun di dalam hatinya ia terus berkata, lupakan saja karena dia tidak ingin membicarakan topik ini sekarang. Jangan membicarakannya. Bagaimanapun, siapapun dia, apapun yang ingin dia lakukan, aku, Lu Xiaoyu, akan terus bersamanya sampai akhir hayat, ucap Xiaoyu yang bersiap bersama Lusu setiap waktu. Kemudian Xiaoyu pun bergegas untuk menghampiri Lusu dan mengemas barang-barangnya yang akan diberikan kepada tentara Wu Wei yang lain. Aku akan selalu ada di dalam hati dan di sisi Lusu, ucap Xiaoyu. Lantas kita diperlihatkan di tempat lain di base camp dari tentara bulu hitam. Lapor, tentara Wei menyerang Chengdong, ucap dari salah satu tentara bulu hitam yang nampak panik karena tentara Wei tiba-tiba menyerang. Di sini sudah terlihat tentara Wei yang bersiap dengan armor dan baju besinya beserta helm yang mungkin itu terlihat baru karena ada apa ya itu. Mimin kurang tahu. Oke, lanjutkan. Ayo serang, ucap dari tentara Wei bersiap untuk bergegas menyerang tentara bulu hitam. Nampak di sini ada hal yang aneh. Si Master level 1 dari ketua tentara bulu hitam sudah ada di sana. Ia memperhatikan tentara Wei yang tidak jadi menyerang tentara bulu hitam yang berada di sebelahnya. Ia pun putar balik dan menyerang hal lain. Ia pun melakukan tikungan tajam dan bergegas untuk kabur. Sang ketua Master dari tentara bulu hitam saat itu sudah melihatnya. Nampak hal yang aneh. Ia pun berpikir, apakah mereka dari tentara Wu Wei? Mengapa Anda mundur begitu cepat? Ucapnya di dalam hati. Apakah mereka tidak baik? Ucapnya yang menyadari bahwa ada hal yang aneh dari tentara Wu Wei. Lapor, tentara Wu Wei kembali. Kali ini menyerang dari Songnam, ucapnya. Sang ketua pun panik. Ia pun lantas berpikir dan menoleh ke arah lain. Mungkinkah dia datang ke timur kota sebagai pendamping? Ucapnya.
Target sebenarnya mereka adalah selatan kota. Ucapnya lagi dalam pikirannya. Nampak di sini Songnam, tentara bulu hitam yang melihat tentara Wei yang akan menyerang. Ia melakukan penjagaan di atap. Tak lama kemudian sang ketua master dari tentara bulu hitam pun datang. Hei, bukankah kamu mengatakan bahwa ada penjaga militer yang sedang menyerang? Bagaimana dengan mereka? Ucap sang master kepada tentara bulu hitam yang lain. Nampak tentara bulu hitam pun panik. Ia pun tampaknya serius. Panglima, orang-orang sudah melarikan diri. Ucap dari tentara bulu hitam. Bahwa di sana sudah berlarian dan melarikan diri dari penjagaan. Nampak sang master pun marah. Ia pun berkata, "Mereka pada akhirnya untuk apa kamu di sini?" Ucapnya yang sangat marah mengetahui informasi tersebut. Lantas kemudian sang master dari tentara bulu hitam mengetahui bahwa tentara W kelihatan aneh. Penyerangan yang dilakukannya cukup banyak dan ia berhasil mengelabui dari sang master. Setelah itu, penggerebekan penjaga militer menyerang di mana-mana siang dan malam. Nampak di sini diperlihatkan 7 hari 7 malam dan 7 terus-terusan. Tentara bulu hitam diserang oleh tentara Wei. Apa tentara Wei? Nampak sang ketua master dari tentara bulu hitam marah karena hal tersebut. Di sepanjang harinya ia pun hanya diselimuti ketakutan karena tentara Wei terus-terusan menyerang tentara bulu hitam. Ia pun selalu teringat saat makan, saat minum, saat tidur, dan saat yang lainnya. "Ibu, apa ini?" Sang master pun marah sambil mandi karena perlakuan dari tentara Wei yang sangat aneh. Ia pun lantas berkata, "Apa yang coba dilakukan para prajurit ini? 21 serangan dalam 1 minggu." Ucapnya yang kesal karena serangannya banyak sekali. "Pernahkah Anda bertarung seperti ini?" Ucapnya. Nampak terlihat di sini sudah ada perkumpulan di tempat lain di pinggir sungai. Pada saat yang sama tepi sungai Bozi, Wangcheng, Longyin. Nampak ada orang-orang berkumpul di sana. Mungkinkah itu tentara Wei atau tentara bulu hitam atau tentara yang lain? Mimin kurang tahu, yang tahu bisa komen di bawah. Oke, Mimin akan lanjut ke ceritanya. Di sini sudah diperlihatkan seseorang yang lagi murung, mungkin mereka juga kalah taruhan. Nampak diperlihatkan Su dan Lin yang saat ini sedang bertabrakan di tempat judi. Mereka pun bersentuhan dan apa ucap salah satu dari mereka. Nampak di sini ia pun menoleh. "Ini bukan, apakah itu tuan muda keluarga Lin?" Tanyanya. "Apakah Anda di sini juga?" Ucap Su kepada Lin. Nampak ia pun membawa berkas surat atau informasi kalah taruhan. Oke, Mimin akan bacakan. "Jika Anda melakukannya, Anda akan baik-baik saja. Tanyakan pada diri sendiri dan Anda akan menjadi yang terbaik. Prajurit 10. Musuh kali ini tabloid kasino ternyata." Oke, Mimin akan lanjut. "Saudara Su, apakah Anda di sini? Berapa kali Anda bertaruh?" Ucap dari Lin. Bertanya kepada Su soal taruhan yang ia lakukan selama ini. Nilai emosi negatif pun muncul dari
Su Yuan dan Lin Jai +1 +1 +1 dan terus-terusan kayaknya. Ketidakkonsistenan. Hari ini hampir sama dengan satu serangan, jadi saya bertaruh 7 kali, ucapnya. Tuan Lin, bagaimana denganmu? Ucap Su kepada Lin soal taruhan yang ia lakukan. Nampak Lin di sini murung, ia pun menangis karena ia kalah taruhan. Saya sedang berpikir untuk menggunakan Xiaobo, ucapnya. Sebarkan saja modal perjudian dan pasang semua taruhan pada serangan tentara Wei 1 hingga 7 kali minggu ini, ucapnya. Hasil ini sangat menyakitkan, ucapnya lagi yang kalah taruhan. Ia pun lantas ingin mengakhiri dari semua penderitaannya. Jangan hentikan aku ingin melompat ke sungai. Aku akan melompat ke sungai. Mungkin sungainya sangat dangkal, ia pun ingin mandi kelihatannya. Ia pun nampak bergegas dan berlari. Di sana sudah ada Su dan Lin yang kelihatan aneh karena perjudian. Bawa aku sendiri, ucapnya. Nilai emosi negatif pun meluncur dari Lin dan Su. Nampak cukup banyak. Yang terakhir, emosi negatifnya +666 dan +66 lagi. Kita kembali ke Lusu. Lusu di sini sangat senang akibat dari olah-olah orang yang memberikan emosi negatif. Ini memberikan persenjataan dan emosi negatif. Orang-orang Luzu Wang Cheng ini benar-benar cerdas dan murah hati, ucap Luzu di dalam hati karena sudah mendapatkan emosi negatif yang sangat banyak. Ia pun terharu dan sedikit menangis. Nampak di sekelilingnya sudah ada persiapan untuk tentara Wei melakukan penyerangan kepada tentara bulu hitam yang selanjutnya. Dan cerita pun berakhir di sini. Akan dilanjut di Spare Me Gridlock chapter selanjutnya. Oke.